Pagi ini saya akan sharing, berbagi sebuah pengajaran firman Tuhan dengan saudara yang saya berikan judul Tuhan kita tak pernah ingkar janji. Kita sama-sama tahu bahwa kalau Tuhan berjanji, Tuhan selalu sanggup dan bisa menggenapinya. Kalau Tuhan berjanji, Dia tidak pernah lupa untuk menggenapinya. Kita boleh lupa kalau kita janji kepada seseorang, tapi Tuhan tidak. Tuhan bukan manusia gitu ya. Sekali Dia berjanji, Dia tidak lupa akan janjinya dan Dia selalu sanggup untuk melakukan, menggenapi janjinya. Sebab itu pada bagian awal sebelum kita buka ayat firman Allah, saya mau pesan sama saudara begini. Saudara jangan kasih harga mati kepada situasi, kepada keadaan, kepada masalah yang sedang saudara hadapi. Jangan sampai kesulitanmu, keadaanmu, masalahmu menjebak saudara dengan keadaan menyerah begitu. Saya ulang, saudara jangan kasih harga mati dengan keadaan situasi yang saudara sedang hadapi. Saudara ngerti ya harga mati? Maksudnya gak bisa ditawar. Saudara pikir sudah ya begitulah gak bisa ditawar. Keadaan saya gak bisa berubah. Masalah tetap jadi masalah. Keadaan saya gak bisa berubah. Situasi sulit ya begini, memang keadaan orang begini. Ini lagi krisis pendeta, keadaannya begini mau apa lagi? Itu namanya saudara kasih harga mati dengan keadaanmu. Harusnya Anda gak boleh kasih harga mati. Anda gak boleh menyerah, mematok situasi keadaanmu. Masih ada Tuhan. Saudara bisa mungkin gak bisa tolong hidupmu, tapi ada Tuhan yang bisa menolong, yang bisa merubah masalahmu. Ya, makanya jangan menyerah dengan keadaanmu. Sekali Tuhan berjanji, Dia pasti sanggup menggenapinya. Inti firman yang saya mau bagikan sama saudara, jangan lupa sama janji Tuhan. Apapun situasimu, masih ada janji Tuhan. Jangan lupa pegang janji Tuhan. Kita buka ayatnya, Bilangan pasal 27. Ayat 1 sampai 5 saudara ya. Kita baca ayat ini secara bergantian. Begitu saya baca ayat 1, saudara 2, 5-nya sama-sama. Saya baca ya. Bilangan 27 ayat 1 begini kata firman. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasya. Dari kaum Manasya bin Yusuf. Berarti ini keturunannya Yusuf. Yusuf yang kita kenal dalam kitab Kejadian itu. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Teruskan ayat yang kedua saudara. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata. Ayat 3 ya. Ayah kami telah mati di padang gurun. Selafehat maksudnya mati. Walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia yaitu Selafehat telah mati karena dosanya sendiri, gak taat. Dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Terus 4 saudara. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Sama-sama kita baca ayat yang kelima ya 1, 2, dan 3. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Keren Musa ya. Setiap ada perkara, ada masalah, dia gak langsung putuskan. Ya, dia gak otoriter. Dia bawa perkaranya kepada Tuhan. Baik, sebelum saya menjelaskan firman Allah ini, mungkin saya kasih background dulu sebentar supaya Anda ngerti. Saya kasih latar belakang dulu tentang kisah ini. Di dalam kisah ini, mungkin latar belakang langsung begini ya. Orang Yahudi, tradisi Yahudi itu punya kebiasaan yang sudah berurat akar, sudah ratusan tahun bahkan mungkin ribuan tahun tentang warisan. Bahwa anak perempuan, kaum perempuan tidak mendapatkan hak warisan. Yang mendapatkan warisan dalam kebiasaan hukum di Israel Yahudi adalah hanya kaum laki-laki. Hanya anak-anak laki-laki. Anak perempuan tidak. Nah, dalam kisah ini dikatakan ada seorang yang bernama Selafehat
dia punya anak-anak perempuan, 5 anak perempuannya. Mungkin kita baca sedikit ya, ayat yang ke-1 dulu ya. Coba bisa diulang multimedia ayat yang pertama saya baca. Kenapa dibaca ulang? Ya supaya paham gitu ya. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat. Nah, siapa ini anak Selafehat? Kita lihat, bin Hefer, bin Gilead, bin Makir, bin Manasya. Dari kaum Manasya ada nama Manasya bin Yusuf, anak Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah anak Selafehat adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. 5 anak perempuan dari Selafehat. Kalau saya tanya sama saudara, siapakah Selafehat? Siapakah Selafehat? Kayaknya mungkin dugaan saya di antara saudara mungkin banyak yang gak tahu siapa Selafehat. Nama ini kurang populer. Pria laki-laki yang bernama Selafehat ini gak top sebagai tokoh Alkitab. Nanti kemudian dia mati di padang gurun. Karena ketidaktaatannya, karena pelanggarannya. Walaupun dia gak masuk pelanggaran dengan Korah yang berontak melawan Musa. Tapi tetap orang ini gak taat kata Alkitab. Mati karena dosanya di padang gurun, berarti dihukum sama Tuhan. Begitulah kira-kira. Jadi nama Selafehat mungkin banyak kita kurang tahu. Kalau nama Kaleb, saya yakin saudara tahu, sering dikhotbahkan. Apalagi nama Yosua, Anda lebih tahu, sering dengar. Bagaimana dengan nama Yusuf? Pasti Anda tahu. Bagaimana dengan Manasya? Mungkin ada yang tahu nama Manasya, ada juga banyak yang tidak tahu Manasya. Yusuf punya 2 anak, Efraim dan Manasya. Nah, Manasya itu punya garis keturunan, punya anak-anak cucu. Di antara garis keturunan Manasya itu muncul lahir yang namanya Selafehat. Jadi Selafehat itu adalah keturunannya Yusuf. Selafehat itu adalah anak keturunan daripada Manasya, saudara ya. Nah, Selafehat ini rupanya begini, punya 5 anak perempuan. Seperti saya bilang di bagian awal, saya kasih bocoran bahwa tradisi atau lebih tepat hukum yang ada di tanah Israel, hukum yang ada di Yahudi, bahwa anak-anak perempuan, kaum perempuan tidak mendapatkan hak milik pusaka alias tidak mendapat bagian warisan anak perempuan. Itu hukum berlaku bukan 1 tahun, 2 tahun. Anak perempuan gak dapat warisan ini bukan berlaku 10 tahun, 20 tahun. Itu sudah berlangsung terus menerus selama ratusan tahun. Bahkan mungkin dugaan saya sudah ribuan tahun. Bahwa yang namanya anak perempuan tidak punya bagian hak warisan. Seperti itu hukumnya. Jadi ya sudah terbiasa begitu. Gak ada yang melanggar itu. Pokoknya lahir anak perempuan, lu anak perempuan gak dapat hak warisan. Gak masuk daftar, gak masuk silsilah segala macam lah. Gak ikut daftar itu. Makanya kalau kita baca dalam Bilangan pasal 26, mundur 1 pasal. Kalau Israel mengadakan sensus penduduk, penghitungan kepada jumlah penduduk Israel. Yang dihitung itu cuman laki-laki, kaum laki-laki. Kaum perempuan gak masuk hitungan. Kaum perempuan gak masuk daftar. Yang didaftar dan dihitung hanya laki-laki. Makanya dalam setiap silsilah keturunan keluarga, pokoknya yang namanya anak perempuan, saudara ya, yang gak dapat hak dia warisan, gak masuk hitungan, gak masuk daftar. Kurang lebih seperti itu backgroundnya. Nah, 5 anak Selafehat, anak perempuan, ini memberanikan diri, nekat begitu ceritanya, menghadap Musa. Menyampaikan bahwa berikan kami hak warisan, nekat. Kalau istilah orang istilah orang Sunda yang mereka buat itu pamali. Bukan cuma nekat, pamali. Itu kalau orang Jawa Timur ngowah-ngowahi adat begitu. Saya yakin kalau Anda orang Jawa di Jawa Timur atau Jawa Tengah Anda ngerti istilah ini. Ngowah-ngowahi adat. Sebab adat istiadatnya terus menerus turun temurun sudah membudaya. Bukan 10, 20 tahun, bukan ratusan tahun. Mungkin ini sudah berurat akar ribuan tahun. Makanya kalau anak perempuan, 5 anak perempuan Selafehat menghadap Musa nekat, berani. Ya, ini seperti apa ya? Langkah yang mereka buat gak lumrah, gak umum, gak biasa. Terlalu nekat gitu loh. Ngowah-ngowahi adat gitu orang Jawa katakan. Ngawur begitu sepertinya.
Sepertinya gitu ya. Orang melihat, orang menilai secara logika. Orang berpikir gini. Orang juga katakan begini. Ini ngawang-ngawang adat. Ngawur ini orang. Ya, ini nggak umum yang dia buat. Kok berani-beraninya dia menghadap Musa dan nekat ngomong begini. Berikanlah warisan tanah hak milik dari orang tua kami. Nenek moyang kami yang hartanya turun kepada ayah kami. Berikan kepada kami. Ayah kami nggak punya anak laki-laki. Masa cuma dihapus begitu saja? Nekat kan? Padahal udah ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun, hukumnya anak perempuan, kaum perempuan tidak punya hak menerima warisan. Nggak akan nekat. Memberanikan diri. Tapi lihat, cukup mengagetkan. Musa itu pemimpin yang hebat. Ketika 5 anak perempuan Selofehad membawa perkaranya kepada Musa. Musa nggak langsung otoriter putuskan. Nggak bisa. Kan hukumnya di tanah Israel, hukumnya budaya di suku bangsa kita Israel, di negara kita. Nggak boleh, orang perempuan nggak dapat hak warisan. Musa nggak begitu. Ayat yang kelima, dia bawa perkaranya kepada Tuhan. Dan Anda tahu jawaban Tuhan apa? Coba lihat ayat yang kelima. Ya, lalu Musa menyampaikan perkara itu ke hadapan Tuhan. Saudara, mari belajar. Kalau saudara menghadapi perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang buntu, saudara pun bingung memutuskan. Anda mau pilih A, B, atau plan yang C, Anda bingung, jangan cepat diputuskan. Bawa perkaramu yang saudara bingung di luar batas kemampuan saudara, bawa perkaramu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan masih menjawab doa perkara saudara. Dengan cara yang ilahi, Tuhan bisa bicara langsung kepada saudara. Saya hamba Tuhan yang percaya bahwa Tuhan masih bicara kepada kita lewat suara hati kita. Tuhan masih bicara dengan kuasanya yang audible kita bisa dengar. Tetapi Tuhan bisa menjawab doa perkara kita mungkin lewat firman, lewat khotbah seperti ini. Mungkin lewat keluarga kita, lewat sebuah peristiwa, keadaan, masalah yang kita hadapi. Dengan berjalannya waktu, kalau kita berdoa, membawa perkara kita kepada Tuhan, kesulitan kita, Tuhan pasti menjawab kita. Yang percaya katakan amin. Pokoknya punya jalan buntu Anda bingung, bawalah perkaramu kepada Tuhan. Seperti Musa, ini contoh teladan seorang pemimpin yang sangat baik buat kita. Ketika dia nggak bisa memutuskan, dia bawa perkara kepada Tuhan dan Tuhan jawab. Dan jawaban Tuhan itu bikin saya merinding. Merinding kalau saya baca ayat ini, ketika Tuhan kasih firman Allah ini kepada saya merinding. Tapi saya diberkati, jadi remah kekuatan buat saya menghadapi tahun yang berat seperti ini. Merinding loh saya baca ayat ini. Jawaban Tuhan di luar dugaan, nggak nyangka, nggak ngira saya. Musa pun, hamba Allah pun gak kira seperti itu, kok begitu Tuhan jawabnya. Luar biasa, lihat jawaban Tuhan di ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-7. Saya baca ayat yang ke-6. Lihat Alkitab saudara. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, dijawab doanya Musa. Apa jawaban Tuhan? Bikin kaget-kaget jawabannya. Dikatakan begini, perkataan anak-anak perempuan Selofehad itu benar. Bikin kaget kan? Anak-anak Selofehad minta hak warisan, sementara tradisi hukum yang ada di Yahudi, hukum, kita bicara hukum. Di sini kita belajar ya, Tuhan itu kalau menolong, menggenapi janjinya, itu melampaui batasan hukum yang ada. Mau hukum alam, hukum apa lagi saudara ya? Hukum di dunia ini, hukum karma pendeta termasuk. Semua hukum. Kalau dia sudah turun tangan berperkara sama kita, itu melewati batasan-batasan hukum yang ada. Lihat saudara ya, di luar dugaan, hukum pun dilewati. Harusnya anak perempuan gak dapat hak. Itu sudah ribuan tahun, ratusan tahun. Tapi jawaban Tuhan sama Musa begini, ya, perkataan anak-anak perempuan Selofehad itu benar kata Tuhan. Terus sama-sama kita baca ya, keras daripada kita diem, bacalah Alkitab. Kata memang 2, 3. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Coba saudara ya, bikin kaget kan? Merinding loh kita. Ini hukum yang sudah berlaku ratusan tahun, ribuan tahun. Tuhan katakan
Nggak seperti itu. Ini yang benar anak-anak perempuan Selafehat. Perkataan mereka benar, yang mereka minta benar, haknya yang mereka tuntut itu benar. Bahwa kamu Musa mesti memberikan hak warisan tanah mereka yang menjadi milik ayah mereka dari keturunan nenek moyang mereka, pindahkan sama mereka. Kasih 5 anak perempuan masing-masing warisan haknya mereka. Saya yakin Musa kaget, saudara ya. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan begini, bahwa yang dikatakan itu benar. Nah, pertanyaannya saudara ya, kenapa 5 anak perempuan Selafehat ini nekat banget berani menghadap Musa? Walaupun sepertinya kalau orang Jawa itu punya bahasa Jawa kasar ya. Maaf saya pakai kata-kata kasar, tapi biar Anda tidak ngerti. Kalau orang ya memandang, melihat, pakai logika menilai perbuatan 5 anak perempuan Selafehat berani menghadap Musa. Kalau orang Jawa Timur, orang Jombang punya bahasa kasar ini, ngelamak ini orang. You know ngelamak? Saya nggak bisa terangkan pakai bahasa Indonesia. Ngelamak itu apa ya? Kayaknya sangat, ngelamak itu lebih dari kurang ajar. Ada kata bahasa Indonesia kurang ajar. Ini lebih dari kurang ajar. Ngelamak ini orang. Ngelamak wong iki gitu saudara ya, orang Jawa. Ngelamak. Secara logika kenapa? Ini hukum bukan 1-2 tahun loh. Udah ratusan tahun, bahkan mungkin dugaan saya sudah ribuan tahun. Bahwa yang namanya anak perempuan tidak punya hak menerima warisan, titik. Apa enggak ngelamak? Nekat berani menghadap Musa. Apa bukan sebuah langkah kurang ajar orang katakan? Nekat banget. Nah pertanyaannya, kenapa 5 anak perempuan Selafehat berani menghadap Musa, hamba Tuhan yang penuh urapan kuasa ini? Ada alasannya. Anak-anak perempuan Selafehat berani menghadap. Alasannya di Kejadian 26 ayat 3 sampai 4. Sebab anak-anak perempuan Selafehat ngerti janji Tuhan, paham janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan kepada Israel itu adalah seluruh keturunan Abraham nenek moyang mereka. Abraham, Ishak dan Yakub, begitu maksudnya. Semua keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu berhak semuanya menerima warisan. Coba kita baca ayatnya ya. Kejadian 26 ayat 3. Saya yang baca ayat ini supaya Anda bisa baca, dengar, menangkap dengan baik. Ya. Ayat 3 saya baca. Tinggallah di negeri ini. Ini Tuhan ngomong sama Ishak. Siapa Ishak? Ishak anaknya Abraham. Nenek moyang Israel Abraham, Ishak dan Yakub. Janjinya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada keturunannya yang sama. Saya baca ya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Tuhan ngomong sama Ishak ya. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Perhatikan, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu. Enggak dikatakan cuman kaum laki-laki. Ya, semua keturunanmu kepada dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu, nenek moyang Israel. Sama-sama kita baca deh ayat yang keempat, 2, 3. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi jelas saudara ya, Tuhan sama sekali nggak pernah berkata, menyinggung kata kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub bahwa yang berhak menerima milik pusaka tanah Kanaan, ya pembagian warisan, itu hanya kaum laki-laki saja. Semua keturunanmu. Berarti laki-laki, perempuan, semua keturunanmu berhak menerima milik pusaka, berhak menerima tanah warisan. Itu janjinya Tuhan pertama kali kepada Abraham, turun kepada Yakub, kepada Ishak, turun kepada Yakub. Semua keturunanmu berhak memiliki tanah pusaka. Tidak ada kata, satu kata pun untuk berkata, tetapi kaum perempuan tidak berhak. Nah, saudara, 5 anak perempuan Selafehat ngerti janji ini, pegang janji ini, percaya janji ini. Kalau istilah
istilah mungkin agak radikal saya katakan, walaupun ada orang banyak gak sependapat, tapi saya cuma pilih kata ini saja. Istilahnya begini, mereka klaim janji Tuhan. Apa yang pernah Tuhan janjikan kepada nenek moyangnya mereka itu Abraham. 5 perempuan anak Salefat klaim itu janji. Percaya itu janji. Memegang janji Tuhan. Bahwa janjinya Tuhan itu seluruh keturunan berhak mendapatkan tanah milik pusaka. Bukan cuma kaum laki-laki. Ini berdasarkan janji, pegang janji, tidak lupa sama janji Tuhan. Itu yang membuat 5 anak perempuan Salafehat berani menghadap Tuhan lewat hambanya Musa. Saudara, ini cuman gambaran buat setiap kita. Gambaran buat setiap kita. Ya, bahwa seringkali keadaan atau masalah yang kita hadapi membuat kita lupa akan yang namanya janji Tuhan. Kita suka lupa, saudara, ya, dengan yang namanya janji diberikan pada Tuhan. Seringkali kita dari awal saya katakan terjebak dengan masalah, terjebak dengan situasi yang kita hadapi. Seringkali ya kita itu kasih harga mati, mematok, ya keadaan saya udah begini. Kan memang kalau kita kembalikan pada istilah anak perempuan Salafehat, mereka berkata begini, kan memang sudah begini keadaannya, turun-temurun. Kita itu seperti, saya tulis begini ya, seperti keadaan anak-anak perempuan yang lain. Next, coba gambar berikutnya Anda lihat. Kepada anak perempuan yang lain gak berani menghadap Musa, gak berani menghadap Tuhan. Kenapa? Ya udah gini biasanya. Hanya 5 anak perempuan Salafehat yang berani menghadap Tuhan lewat hambanya Nabi Musa. Perempuan yang lain gak berani. Kenapa? Lupa janji Tuhan kayaknya. Gak percaya janji Tuhan. Gak ngerti janji Tuhan, jangan-jangan. Mereka sudah kasih harga mati dengan situasi keadaan yang terjadi. Mereka terpaku dengan situasi di depan mereka. Makanya saya berkata, saudara jangan terjebak terpaku dengan situasi keadaan yang terjadi. Jangan gak bisa ditawar lagi. Jangan dikasih harga mati. Gini ya gini. Memang keadaannya lagi susah, pendeta pandemi. Ya, jualan memang lagi sepi. Ya, susah jual ruko, susah jual rumah saya. Memang lagi susah gitu. Saya percaya pagi ini pesan Tuhan ini enggak kebetulan buat saya, buat saudara. Saya dapat pesan Tuhan ini luar biasa kuat, sangat memberkati saya. Karena inilah kita. Kita ini seperti perempuan-perempuan yang lain yang ada di tanah Israel. Ya sudah gini biasanya keadaannya, hukumnya ya begini, keadaan begini. Membuat kita kasih harga mati. Zamannya krisis pendeta, kerja ya memang susah. Saya di PHK pendeta gak tahu. Sekarang ya cari kerja ya sulit memang keadaannya. Apa saudara mau menyerah dengan keadaan? Apa saudara gak percaya Tuhan bisa merubah keadaan hidupmu? Ingat, keberanian 5 perempuan anak Salafehat itu merubah hukum yang ada pada waktu itu. Ratusan tahun bahkan dugaan saya ribuan tahun hukum sudah berlangsung dan berlaku. Hari itu hukum itu berubah. Anak perempuan mendapat warisan karena 5 perempuan anak Salafehat menghadap kepada Tuhan. Karena memang janjinya Tuhan, semua berhak terima janji. Saudara, janji Tuhan bukan hanya buat seseorang. Janji Tuhan bukan hanya buat seorang nabi, rasul atau hamba Tuhan. Janji Tuhan buat setiap saudara. Janji Tuhan buat setiap kita. Dan sekali Tuhan berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Dia sanggup menggenapinya. Dan terbukti apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu digenapi kepada keturunannya. Salah satunya adalah 5 anak perempuan Salafehat. Tuhan gak pernah ingkar janji. Dan Tuhan gak pernah lupa sama janjinya. Anda jangan kasih harga mati dengan keadaanmu. Ya memang udah gini keadaannya pendeta. Memang susah. Keluarga saya memang kelihatannya gak mungkin bisa berubah. Itu mungkin keadaan. Tapi ingat, saudara, ada banyak kan janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Janji itu diberikan kepada saudara. Bahwa Dia akan memulihkan kita. Dia akan menolong kita. Dia akan membangkitkan kita. Dia akan memberkati kita. Sekali Dia berjanji memberkati, memulihkan, Dia sanggup melakukannya. Meskipun keadaan situasi di depan mata yang saudara alami, rumah tangga morat-marit. Ekonomi sedang mengalami berantakan. Finansial saudara mengalami kesulitan. Tapi yakinkah saudara, saudara mungkin gak bisa merubah keadaanmu.
gini ya gini pendeta. Makanya jangan kasih harga mati biasanya. Ya keadaannya udah biasa gini pendeta, kerja ya susah. Saya tahu keadaan dunia lagi susah. Cari uang lagi susah nih. Biasanya keadaannya begini. Tapi stop ngomong biasanya. Stop menyerah dengan keadaan. Ada janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Justru dalam situasi keadaan seperti ini jangan lupakan janji Tuhan. Pegang janji Tuhan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan seperti fajar yang terbit di pagi hari. Tuhan menolong kita pada waktunya. Tuhan menggenapi janjinya kepada kita tepat pada waktunya. Janji Tuhan buat setiap kita. Dan janji itulah ketika kita pegang, janji itu ketika kita nggak lupakan, itu yang merubah keadaan kita. Saya bawa saudara pada satu cerita lagi. Jadi pagi ini saya bawa 2 cerita sama saudara yang saya jadikan satu. Tapi intinya sama, nggak boleh lupa sama janji Tuhan. Percaya janji Tuhan powerful, bisa merubah situasi kita. Jangan ngomong gini, kebiasaannya begini pendeta, stop. Orang mungkin ngalami itu, tapi saudara punya ikatan janji loh dengan Tuhan. Belajar seperti Daud. Semua orang takut hadapi Goliat, tapi lihat kata-kata Daud. Siapa orang tak bersunat itu berani mengutuk menghina Allah Israel? Siapa orang yang tak bersunat? Maksudnya apa? Siapa orang yang tidak punya ikatan janji berani menghina umat Tuhan? Saudara, Goliat gak punya ikatan janji. Daud kayak kita punya ikatan janji. Bahwa Tuhan berjanji kepada kita menolong kita. Tuhan berjanji kepada kita memberkati kita. Ada banyak janji Tuhan di Alkitab. Makanya perbanyak saudara dengar firman. Perbanyak renungkan firman. Bahwa ada banyak janji dan setiap janji Tuhan setiap hari kepada kita. Pegang itu dan khususnya begini. Jangan lupa sama janji Tuhan. Mungkin Tuhan pernah berjanji secara khusus kepada saudara, memulihkan keluargamu. Mungkin Tuhan pernah berjanji secara spesial pada saudara, akan memulihkan rezekimu, berkatmu, finansialmu. Jangan lupa janji itu dan pegang janji itu. Kisah yang kedua, Anda lihat di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ketiga. Saya mau bawa saudara pada cerita yang umum sering kita dengar. Sama-sama kita membaca 2 dan 3. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ini Yesus yang langsung lepaskan janjinya. Ini Yesus, perhatikan, dia langsung katakan, yang langsung berjanji kepada Marta. Marta, saudaramu akan bangkit. Ini janji Tuhan. Dan kalau Tuhan berjanji, dia menggenapi. Kenapa Tuhan berkata saudaramu akan bangkit? Tapi lihat dengan cepat apa jawaban Marta. Ayat 39. Marta berkata begini. Mari sama-sama kita baca kembali 2-3. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Marta berkata, ketika Yesus berkata, saudaramu akan bangkit, Lazarus akan bangkit. Gulingkan batu itu. Batu mesti digulingkan dulu. Batu ini bisa ketidakpercayaan, batu ini bisa kekecewaan kita. Batu ini bisa, ya sudah biasanya begitu. Bagaimana saudara mau dapat mujizat, dapat kehidupan, kemenangan. Kalau batu menutupi ketidakpercayaan kita, ya biasanya begitu, stop sampai di sini. Memang keadaannya krisis pendeta, stoplah, ada janji Tuhan kok. Persoalannya bukan hanya sekedar dia sudah berbau, bukan cuma itu. Lihat perkataan daripada Marta. Sebab sudah 4 hari ia mati. Dia dari perkataannya gak percaya sama perkataan Yesus janji Tuhan. Atau dia lupa sama janji Tuhan. Saudaramu Lazarus itu akan bangkit, dia akan hidup. Dia gak percaya janji itu. Makanya dia berkata begini, sudah 4 hari Tuhan. Karena begini, latar belakangnya. Dalam budaya kebiasaan di Yahudi, di Israel, orang itu kalau mati masih 3 hari, ini kan sudah 4 hari kan Lazarus. Kebiasaan di Israel, kepercayaan semacam tahayul begitu bagi saya ya, bagi kita ya. Kalau orang mati masih 3 hari, kata orang Yahudi ini kebiasaan mereka, itu rohnya belum jauh. Rohnya masih muter deket di jenazah jasadnya situ. Ya, masih 3 hari. Dan mereka percaya masih bisa dibangkitkan. Yang bisa bangkitkan adalah seorang nabi yang sakti gitu. Makanya mereka menghormati yang mati masih 3 hari masih bisa bangkit, rohnya masih dekat.
Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, rohnya udah jalan jauh. Nggak tahu ke sorga atau neraka. Pokoknya mati sudah lewat 3 hari, berarti rohnya udah pergi jauh. Jauh sekali. Nggak ada yang bisa bangkitkan. Hanya satu-satunya bisa bangkitkan seorang Mesias. Nabi nggak bisa. Kalau masih 3 hari, ada yang bisa bangkitkan. Mereka hormati sebagai nabi. Luar biasa ini nabi. Tapi kalau lebih dari 3 hari, nggak ada yang bisa bangkitkan. Rohnya udah jauh. Satu-satunya yang bisa bangkitkan Mesias. Anak Allah yang hidup. Hanya dia yang bisa. Rupanya Marta nggak yakin itu Mesias. Makanya kenapa Yesus sengaja menunda 2 hari di tempat dia berada, nggak langsung menolong. Hari keempat dia mati, Yesus baru datang. Untuk apa? Situasi yang terjadi Tuhan izinkan. Dia mau perlihatkan dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang bisa menghidupkan yang mati. Mesias bisa perintahkan yang mati jadi hidup. Bisa perintahkan badai, angin taufan, tenang, berhenti. Memerintah dengan kuasanya. Dia bukan cuma Mesias, dia punya kuasa memerintah sebab dia raja di atas segala raja. Dia raja kita, saudara. Tetapi Marta berkata begini, dia sudah berbau Tuhan dan sebab sudah 4 hari dia mati. Karena 4 hari itu sudah jauh, gak ada bisa bangkitkan gitu ya. Tapi Anda lihat Tuhan sekali berjanji, dia menggenapi. Saudaramu akan bangkit, Lazarus akan bangkit, dia genapi itu. Dia berkata sekarang angkat batu itu. Anda lihat di ayat yang ketik 43, 44. Sama-sama kita baca dengan keras 2 ayat ini, 2 dan 3. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Sudah perhatikan dalam ayat ini. Yesus genapi janjinya. Dia gak pernah ingkar janji. Walaupun secara hukum alam gak mungkin. Mati mah mati. Gak bisa bangkit. Mati ya mati. Biasanya mati ya mati. Itu biasanya. Tapi kita punya Mesias. Saya gak tahu situasi saudara. Mungkin saudara berkata, situasi rumah tanggaku mati pendeta. Gak ada komunikasi. Pekerjaanku mati pendeta. Aku di PHK. Ekonomiku, rezekiku mati, dulu lancar sekarang mati pendeta. Saya nggak tahu yang mati situasinya apa pagi ini. Sementara sudah dengar firman, bukan kebetulan. Ada yang situasinya mati, justru menghadapi ini jangan lupa sama janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, dengar perkataan saya. Pegang janji Tuhan dan percayai janji Tuhan itu. Sekali dia berjanji dalam firman-Nya, dia sanggup melakukannya dan menggenapinya. Asal saudara gulingkan batu itu. Ketidakpercayaan, ketidaksetiaan, ketidakketaatan itu penghalang. Kepahitanmu, kedendamanmu, hal-hal yang gak berkenan itu penghalang. Gulingkan batu itu. Supaya yang mati jadi bangkit. Marilah keluar kata Yesus. Apa yang terjadi? Itu Lazarus yang mati bangkit hidup. Alkitab katakan masih terikat tangannya. Masih terikat kakinya kayak pocong. Karena itu perjanjian lama kan, dipocong. Putih semua. Terikat tangannya. Ya, terikat kakinya. Keluar, berarti lompat-lompat ya. Tapi lumayan bandingkan dengan mati tergeletak gak bergerak sama sekali. Mati itu gak bergerak. Rumah tangganya gak bergerak, tetap aja begitu. Bisnisnya, ekonominya, kerjaannya gak bergerak, mati. Buat apa punya bisnis yang besar tapi mati gak bergerak? Hari ini banyak seperti itu loh. Ya, bisnisnya ada yang dijual tapi gak bergerak, gak ada orang beli. Mati. Bandingkan semua bisa melompat 1, melompat 2. Ya, mulai bisa kulakan, mulai bisa jualan, mulai ada untung, sudah mulai bisa bergerak. Dan nanti dilepas semuanya, oh bisa berlari. Tapi kuncinya sekali lagi, ini semua terjadi adalah janji Tuhan. Tuhan berjanji, Lazarus akan bangkit, saudaramu akan bangkit. Dan dia genapi. Hari ini percaya pada janji Tuhan. Justru jangan kasih harga mati kepada keadaanmu. Jangan terpaku, terjebak dengan, ya memang keadaannya gini. Semua susah pendeta, semua sepi. Tapi ada janji Tuhan. Percaya, hidupi janji Tuhan. Sekali dia berjanji, dia pasti menggenapi. Doa saya,
Tidak ada yang menyerah di antara saudara dengan keadaan situasimu. Ada Tuhan yang sanggup membela, menolong setiap kita.